Shalom saudara, Light of Revival kembali pada pagi hari ini. Saya mengangkat tema dengan judul perwakilan. Nats yang menjadi dasarnya saya ambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-17, 18 dan 19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya, ayat ini merupakan satu ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa kita semua keturunan Adam adalah orang yang berdosa. Atau dengan kata lain, Adam adalah perwakilan dari setiap orang yang berdosa. Semua orang yang berada di bawah Adam atau di dalam Adam, maka semua orang pasti akan disebut orang berdosa. Karena itu dia tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang benar. Banyak ayat yang secara eksplisit menyatakan demikian, seperti Pengkhotbah 7 ayat 20, Roma 3 ayat 10, Roma 3 ayat 12, dan masih banyak ayat lagi yang menyatakan bahwa memang kita semua ini telah berdosa sejak kejatuhan Adam. Karena itu setiap kita yang berada di bawah Adam pasti akan disebut orang-orang yang berdosa. Karena itu tempat kita pasti di neraka. Siapa di antara kita yang bukan keturunan Adam? Tentu kita semua keturunan Adam. Karena itu kita manusia adalah orang yang berdosa. Ayat ini langsung dikontraskan oleh Paulus di dalam bagian-bagian berikutnya, seperti pasal 5 ini ayat yang ke-17, 18 dan 19. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia oleh anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Ayat yang ke-18, demikian pula oleh satu kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat yang ke-19, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Artinya bahwa jika kita hidup percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan dibenarkan. Dengan kata lain, setiap orang yang hidup di dalam Yesus atau Yesus adalah perwakilan dari setiap orang yang percaya kepadanya, maka dia akan memperoleh keselamatan. Siapa di antara kita yang tidak ingin beroleh keselamatan? Tentu kita semua ingin beroleh keselamatan. Tapi jika kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada seorang pun yang akan beroleh keselamatan. Kita tahu bahwa hidup kita ini hanya sebentar. Hidup kita di dunia ini bukan tujuan, tapi tujuannya adalah hidup yang kekal, kekekalan di neraka atau kekekalan di surga. Hidup ini hanya tempat transit sementara dan bukan tujuan utamanya. Hidup ini sebentar saja, singkat saja, seperti uap. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan bahwa hidup ini seperti uap yang sebentar ada, sebentar saja kelihatan lalu hilang. Dapat kita bayangkan kemana kita setelah kematian menjemput kita jika kita tidak percaya kepada Yesus. Jika Yesus bukan perwakilan kita, maka pasti tempat kita ada di neraka. Karena itu saudara, percayalah pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Ini bukan suatu janji omong kosong, bukan kemungkinan kecil atau kemungkinan besar, tapi ini adalah sebuah kepastian. Kita bisa baca dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28 bahwa setiap orang yang percaya pasti akan beroleh hidup yang kekal, pasti tidak binasa. Ini adalah sebuah kepastian, saudara. Karena itu jika kita masih hidup sampai sekarang ini, kita pasti akan menunggu giliran kapan kita dipanggil oleh Bapa untuk menghadapi yang namanya kematian. Tapi setelah kematian itu kita di mana?
Berbahagialah saudara jika saudara adalah orang-orang yang percaya saudara punya penebus. Berita baik ini harus dibagikan juga kepada setiap orang, khususnya orang-orang yang kita cintai, supaya mereka juga memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ingat, kita tidak tahu kapan dan di mana, bagaimana cara kita mati, tapi satu saat nanti kita pasti akan menuju kepada kematian. Setiap hari berganti hari, bukankah semakin dekat dengan batas yang ditetapkan Tuhan kepada kita untuk menjalani sisa umur kita ini di bumi. Dan ketika kehidupan itu berakhir, maka ketika kita punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai perwakilan kita di hadapan Allah Bapa, Yesus telah membayar semua hutang dosa kita, sehingga tidak ada satu dosa pun yang tersisa. Maka kita pasti akan selamat. Percayalah pada Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya dengan firman ini kami terus diberkati, kami semakin percaya bahwa hidup kami ini begitu singkat. Karena itu kami butuh Juru Selamat. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus, satu-satunya Juru Selamat pribadi kami. Tolong kami supaya kami bisa terus berada dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.